Tasya, kali ini di segmen ini kita tadi kan sudah melihat nih, mendengar juga. Apa yang ternyata kita bisa merasakan bahwa orang-orang yang mengalami ketulian seperti apa. Jadi kalau pendengaran kita menurun atau sama sekali kita tidak bisa mendengar tadi, seperti tadi simulasinya di video tadi, terlihat sekali bahwa kita nggak nikmat sama sekali. Betul. Ya, artinya cuma ngeliat gambar doang. Nggak bisa menikmati musik. Tidak bisa menikmati musik, tidak bisa suara-suara di sekitar kita jadi tidak terdengar sama sekali. Betul. Dan masalah tuli atau bising ini merupakan salah satu masalah yang diangkat dalam peringatan Hari Pendengaran Sedunia tahun ini. Ya, jadi WHO ini mengkategorikan ketulian karena bising sebagai jenis ketulian yang dapat dicegah sebenarnya. Ya, karena suara bising ini kan memang diciptakan oleh kita juga gitu ya. Kalau kita datang di satu lingkungan yang bising atau kita memang sengaja membuat kebisingan pada telinga kita, itu akan berakibat penurunan gangguan pendengaran kita sehingga bisa berujung dengan ketulian. Itu dia. Memang ini ada batasan-batasan tertentu ya dalam pendengaran kita nih. Sehari-hari kan kita mendengar nih suara-suara nih kalau kita ngobrol gini sih oke ya, tapi kalau kemudian dalam di jalan raya misalnya kita mendengar suara klakson ya. Apalagi kalau misalnya kita tuh selalu sering menggunakan earphone. Oh iya benar. Ya, nah anak-anak sekarang nih ya paling banyak nih ya karena mau dengar musik. Karena sebenarnya karena pertamanya mungkin takut mengganggu nih. Kan mungkin suara musiknya berbeda-beda nih di rumah. Tapi akhirnya malah jadi karena terlalu sering bahkan dipakai misalnya nih sepanjang hari dalam berkendara, naik motor misalnya memaksakan memakai earphone, mau tidur di malam hari sampai pagi hari tetap pakai earphone. Itu kan sudah berbahaya sekali. Ya, dengan earphone sebenarnya jauh lebih berbahaya karena memang dekat sekali dengan gendang telinga kita. Langsung. Kan? Jadi langsung kalau yang ke earphone begini masih melindungi semua. Tapi kalau yang ada yang masuk gitu masuk kan ke dalam langsung. Dan ini ada batasan-batasan tertentu ya dalam perhitungan keras pelannya suara itu. Dalam sebatas amannya telinga kita tuh desibel. mendengar di ukuran 80 desibel. Jadi desibel ini suatu satuan yang dipakai untuk mengukur kekuatan daripada suara yang kita dengarkan. Dan 80 desibel ini sekeras apa? Nah, kan pemirsa pengen tahu. Ibu-ibu tahu nggak, Bu? 80 desibel itu sekeras apa? Penasaran nggak kayak apa suaranya? Karena kalau misalnya sudah melebihi dari 80 desibel, itu akan memberikan efek buruk nih buat kesehatan kita yang tadi sudah kita jelaskan bisa sampai ketulian. Ya, nah ini di depan kita ini ada macam-macam nih ya. Macam-macam barang. Kita mau coba mana dulu? Ini untuk wanita dulu. Kita coba dulu ini. Siapa nih yang menggunakan hair dryer tiap hari? Tiap hari pakai hair dryer? Ada? Setiap pagi. Kayaknya kalau rambutnya panjang kayaknya harus banget. Harus banget ya. Tiap pagi nih dengar suara hair dryer, nah ternyata suara ini cukup bising ya. Kita coba tes berapa desibel kekuatan dari suara hair dryer ini. Ini kita punya alat pengukur desibel ya. Di sini yang namanya adalah sound level meter. Nah, dia sini akan menunjukkan hasilnya ada berapa desibel sih hasil suara yang dikeluarkan. Oke, kita coba ya. Ini jadi suara untuk saya aja manusia tadi normal udah 80 ya. Udah hampir 80 nih ya kan. Suara saya udah lebih dari 80. Jadi kalau dengan Dr. Isa ngomel, nah itu sudah 80 desibel ya. Ini 100 kali ya, makanya jangan tiap hari ya. Jangan tiap hari. Silakan dok. Oke, kita coba ya. Oke, kalau untuk hair dryer. 1, 2, 3. Berapa itu angkanya Dr. Isa? 85, 86, bahkan sampai 90. 85, jadi sudah di Sekitar atas 80. ambang normalnya untuk pendengaran telinga kita. Itu dia, itu jadi tidak boleh terlalu sering ya. Ya, jadi hati-hati dengan menggunakan hair dryer ini kalau berjam-jam apalagi berhari-hari itu akan membahayakan dan itu akan merusak pendengaran kita. Oke, kemudian ini, nah ini ada klakson juga, ini juga. Ini klakson ini ya? Ini klakson tukang sate. Iya. Tukang roti ya kan? Tukang es krim ya. Ya, pasti desibelnya. Iya sekitar. Iya, mungkin sekitar 80-an 120 ya. juga. Tadi sempat ada 120 gitu. Iya. Aduh, kasihan ya. Ntar kalau orang jualan gimana ya? Nah, kalau terus-terusan ya. Terus-terusan. Menggunakan pelindung Kasihan nanti sebenarnya. tukangnya. Tapi memang ini yang di depan kita ini memang macam-macam banget. Di sini ada petasan. Petasan ini biasanya kalau malam tahun baru, lebaran, biasanya kita memeriahkannya dengan membunyikan petasan ya. Tapi itu hati-hati ya, kalau petasan ini memang juga
suaranya sangat bising dan bisa mengganggu pendengaran kita. Nah, satu lagi nih yang sering nih, biasanya anak muda nih kayak Indah. Iya, gimana? Sering datang ke tempat-tempat konser, di mana iya, benar. memang seru sih, asik ya, tapi speakernya itunya biasanya udah keras suaranya, kemudian berdirinya persis di depan speaker. Kalau memang harus bekerja di tempat yang memang suaranya cukup bising, sebaiknya kita melindungi telinga kita ya dengan menggunakan earplug, jadi ada alat penutup telinga. Ini adalah earplug yang bisa dimasukkan ke dalam lubang Oh, telinganya. ini kayak kalau buat renang biar nggak masuk air juga Ya, bisa bisa ya. seperti itu, Wah, ya. Jadi, multifungsi sekali. Nah, kalau ini yang kita sering lihat juga dong di pabrik-pabrik, di tempat-tempat, di lokasi di mana suara kebisingannya sangat tinggi, biasanya petugasnya diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung telinga. Iya, benar, Ya, benar. jadi selain pelindung kepala juga diperlukan alat pelindung telinga ini supaya melindungi tadi dari kebisingan yang berlebihan pada telinga. Nah, sebenarnya suara-suara itu kita gambarannya seperti apa, berapa desibel, kita bisa lihat di info berikut ini. Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Nah, kalau kita lihat kadar kebisingan di sekitar kita ini mungkin dari yang mulai kita tenang dulu ya, di pegunungan misalnya, kan suasananya tenang tuh ya. Itu ternyata hanya sekitar 20 desibel. Kemudian kalau misalnya kita bisik-bisik, Oke. Nah, bisik-bisik pelan itu sekitar 30 desibel. Kemudian kalau misalnya sudah mulai kita dengar di rumah ada suara AC, kulkas ya, itu 40 desibel. suara mesin-mesin Suara ya mesin-mesin. yang di rumah kita. Nah, buat yang suka suara hujan, rintik hujan tuh kayak enak banget didengarnya. benar. Itu ternyata masih cukup pelan juga, yaitu sekitar 50 desibel. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini, normalnya adalah percakapan normal itu dalam 60 desibel. 60 desibel. Jadi ini masih aman nih. Bahkan suara vacuum cleaner yang cukup kenceng ya Iya. sebenarnya, itu masih 70 desibel. Jadi kita masih cukup aman. Keaman tuh membersihkan. Kemudian lalu lintas jalanan. Nah, Ini yang lalu lintas tadi. jalanan normal nih. Ya. Normalnya nih tanpa kemacetan yang gimana-gimana. Tanpa bunyi klakson ya. Tanpa bunyi klakson, dia 80 desibel. Wah. Itu sudah batasnya nih, Ya. ambang batasnya. Di atasnya ini, itu sudah tidak aman Wow. untuk pendengaran kita sebenarnya. Misalnya tadi, hair dryer, bener ya Hair tadi dryer ya? Tadi kita sudah ukur ya, udah bisa ukur ya di 85 ya, Bener ternyata ya? itu tinggi ya, di atas batas aman untuk pendengaran kita. Betul. Kemudian yang suka kemudian- main game, di Ya. arena bermain. Ya. Ada yang bermain itu Ya. di angka 90. Nah, Indah suka nih. Ternyata Ya, cukup semua bising yang kan? aku suka. Banyak Iya mainan sih, yang tapi berbunyi seru. bersamaan. Nah, itu klakson mobil 100. 100 tuh ya. Wah, oke, Tadi tinggi lebih sekali. loh, kita sampai 200 loh Iya. tadi. Kemudian tangisan bayi. Wah, Ya. ternyata buat yang punya bayi nih yang baru merasa, aduh kenapa sih tangisannya kok kayaknya mengganggu banget. Jadi pakai ear. Jangan, Oh, jangan. jangan. Karena memang ini Mending desibelnya ditenangkan cukup bayinya ya, tinggi. supaya nggak Jadi, menangis. Jangan Oke, terus-menerus dibiarkan menangis tentunya. Oke, kemudian di atasnya ada gergaji mesin. Dia juga bunyinya cukup kencang. Nah, ya. ini yang kesukaan Indah nih, konser Oke. musik. Konser musik. Ya, konser Konser musik itu musik. ternyata 120 desibel. Ya. Nah, Sekali-sekali ini kalau nggak apa-apa lah konser ya, Dok. musik dari pagi sampai malam, wah itu sangat Nggak mengganggu boleh ya, untuk iya. telinga Jadi kita. boleh lah sekali-sekali biasanya konser makanya Biasanya- nggak lama-lama kan ya. Iya, bener 2 banget. jam, 2 jam, gitu ya, 3 udah jam cukup. ya. Karena kalau lama-lama ya Nanti telinga kita terganggu. Iya, iya. Tuh, nggak boleh juga. Kemudian mesin jet pesawat. Nah, itu yang saya bilang tadi suara pesawat kan cukup mendengung ya. Itu sekitar 140 derajat 140 desibel. Kemudian petasan petasan dan dan kembang kembang api. api. Itu Ya. ternyata paling tinggi suaranya. Jar. Oke. Nggak apa-apa setahun sekali lah ya, Dok. Ya. Nggak 2 apa-apa. kali lah ya. 2 kali. Ya boleh lah, iya benar. 2 kali lah ya setahun. Ya, Nah, gitu ini karena pemirsa cukup kali ada yang penasaran nih seperti apa sih bunyi petasan. Nah, nanti kita, kita coba kita hidupkan coba ya, petasan. kita coba ya. Kita coba hidupkan petasan dan kita akan dengarkan, kita ukur berapa desibel suara dari bunyi petasan tadi. Ya, tadi kita sudah lihat ya, suara petasan ternyata memang desibelnya sangat tinggi dan ini sangat mengganggu telinga kita. Nah, sekali lagi memang gangguan pendengaran ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, jadi mungkin saya masih anak-anak aja habis nonton konser ya. Memang nggak lucu juga ya kalau nonton konser kemudian pakai earplug gitu ya. ya bukan Apa yang konser dong. dinikmati? Mana ya. dinikmatin ya, tapi memang penurunan pendengaran kita ini turun secara bertahap ya. Jadi awalnya mungkin kita tidak merasa, begitu kita mulai drastis terjadi atau gangguan pendengaran kita mulai hilang, nah biasanya kita baru berobat.
ya baru datang konsultasi, tapi biasanya turunnya secara perlahan-lahan. Dan biasanya bukan kita yang sadar ya dok Iya, ya, tapi betul. teman-teman atau malah orang-orang yang di lingkungan kita yang sadar gitu. Iya. Karena manggil-manggil kok, Manggil-manggil. diajak Kok ngomong dia susah cuek ya. banget, iya bener. Nah kan dok, sebenarnya gejalanya itu kan beda-beda ya. Misalnya ada bayi atau anak yang belum bisa ngobrol. Nah Iya, itu kira-kira iya, benar. gejalanya, perbedaannya seperti apa ya dok? Ya. Memang nih kalau misalnya pada bayi kan agak sulit ya, karena Ya, dia belum jadi bisa kita mulai dari berbicara bayi dulu ya. Kalau misalnya dia belum bisa berbicara, kita mungkin bisa memperhatikannya kepada anak-anak bayi yang jadi kurang perhatian. Kurang perhatian. Biasanya nih kalau misalnya anak-anak itu kita berikan mainan Ya. atau bunyi-bunyian yang menarik, dia kan akan memberi perhatian betul. kepada asal sumber suaranya. Tapi kalau misalnya anak tersebut tidak merespon, mungkin saja dia mengalami keterlambatan tumbuh kembang, Iya, betul. sehingga dia jadi sulit berbicara, sulit berkomunikasi gitu. Jadi dia mengalami gangguan pendengaran. Ya, jadi Dan- biasanya kalau bayi baru lahir nih kita tes aja, kita tepukin gitu bayinya atau kita kasih Berikan suara suara yang mengagetkan, keras, melahirkan, ya. dan biasanya dia akan Memberikan Ada respon. refleks dengan ya, baik. ya. Biasanya kalau anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, dia tidak bisa menirukan, Ya. ya, Oke. seperti orang tuanya. Jadi dia tidak bisa berbicara juga. Ya, biasanya kalau gangguan pendengaran biasanya akan ada gangguan bicara. Ya, beda kalau orang yang dengan gangguan bicara belum tentu ada gangguan pendengaran. Oke. Nah itu kan tadi kalau anak-anak nih Ya. dok. Nah sekarang gimana? Apakah gejalanya juga sama misalnya yang udah dewasa atau yang misalnya Ya, lansia sebenarnya gitu? gangguan atau penurunan pendengaran pada orang dewasa itu juga hampir sama tadi dengan anak-anak ya. Cuman tadi bedanya kalau pada orang dewasa itu biasanya kita harus bicaranya lebih keras. Oh sama orang dewasa juga. Iya, jadi Iya, kadang-kadang benar, kita sedikit. harus teriak atau bicaranya harus lebih dekat. Oh. Ya, lebih dekat di telinganya, biasanya kita akan panggil gitu, Indah gitu. Nah, baru dia noleh gitu ya, baru dia berespon. Oke. Nah, kalau orang tua atau orang lanjut usia ini beda lagi. Kalau kita ngomong terlalu keras, dia merasa sakit, terganggu juga gitu. Karena jadi langsung sakit gitu ya, Sakit, nyeri ya. gitu loh Nah, pendengarannya. ini yang paling susah sama orang tua nih ya. Kalau kita manggil iya, pelan dia benar-benar. nggak noleh. Kita manggil keras dia merasa sakit, dia marah-marah juga gitu ya. Ada apa sih karena ini saya ada di sini kok pakai teriak-teriak segala gitu ya. Semuanya dimulai dari tadi kebisingan tadi ya. Jadi iya, dari iya. mulai anak-anak dari mulai remaja biasanya kita mulai sarankan tadi ya, jaga kesehatan pendengaran kita dengan mendengarkan suara-suara di ambang batas yang aman tadi. Ya, di ambang 80 desibel. Dan yang pasti penggunaan earphone harus dibatasi maksimal 4 jam dalam sehari. 4 jam ya dok ya? 4 jam seharinya gitu. Ya, masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetap di Dokter Ros. Indonesia.